Ayo teman-teman boleh camp. Udah saya dokumentasikan dulu ya. Tes. Baik, teman-teman. Mohon maaf atas kendalanya. Sebelumnya sedikit info ini diselenggarakan oleh APRI, Profesi Rekayasa dan APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional dan aktif pelaku industri bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2002,
2, APRI berkomitmen inovasi sinergi antara dua pendidikan. Kamera lu. Teman yang pengen nambah dan upgrade skill nanti boleh gabung jadi anggota APRI. Set up stripid.org di public chat ya teman-teman, mau tahu linknya.
Baik, saya lanjut ke materi webinarnya pada hari ini. Mohon maaf, saya tidak on cam karena ada gangguan sinyal. Pada hari ini, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar hari ini. Webinar kita berjudul dari CAD ke konten, cara bikin video produk keren pakai SolidWorks. Kenapa judulnya seperti ini? Karena sekarang CAD tidak lagi berhenti di gambar kerja. CAD sudah menjadi bagian dari komunikasi produk. Nah, hari ini kita akan bahas gimana model CAD bisa diubah menjadi video produk dengan fokus ke rotasi animation, exploded view, dan yang paling penting motion study di SolidWorks. Perkenalkan, sebelum saya mulai, saya Rizky Findra Ragaska, saya beraktivitas sebagai instruktur CAD, CAM, dan CAE, dan juga memiliki beberapa pengalaman di bidang lainnya. Nah, dari pengalaman itu, saya sering melihat desain yang sebenarnya bagus, tapi kurang dipahami karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Nah, dari situ, saya mulai fokus ke visualisasi desain dan video produk berbasis CAD. Nah, sebelum dimulai, saya berposisi sebagai instruktur di PT Rezeki Mekanik Indonesia atau Dokter Mekanik Academy yang merupakan lembaga pelatihan teknik yang berfokus pada pengembangan skill CAD, CAM, dan CAE berbasis kebutuhan industri. Jadi apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar teori tapi memang skill yang relevan dan dipakai di dunia kerja nantinya. Nah, pertama, kenapa engineer perlu video produk? Nah, kita mulai dari masalah yang sering terjadi. Jadi banyak engineer yang sudah membuat desain yang benar, hitungannya benar, dimensinya sesuai, tetapi ketika dipresentasikan ke klien atau ke atasan masih sering muncul kebingungan. Nah, di sini karena gambar CAD, gambar 2D itu butuh kemampuan untuk membaca, sedangkan model 3D statis tetap butuh imajinasi. Nah, video menghilangkan kebutuhan itu. Jadi audiens tidak perlu membayangkan karena desainnya sudah bergerak dan berbicara sendiri. Nah, video produk itu sangat membantu untuk presentasi, misalnya untuk proposal, portofolio, bahkan konten-konten LinkedIn teknik. Nah, jadi video ini bukan sekedar estetik atau sebuah video aja, tapi juga bisa jadi alat komunikasi teknis yang sangat efektif. Jadi desain yang bagus itu ya harus ditunjukkan. Nah, karena kadang gambar 2D dan 3D statis itu kurang komunikatif. Nah, di sini contoh hal-hal yang bisa dibantu dengan adanya video produk yang dihasilkan menggunakan SolidWorks nantinya. Nah, CAD itu tidak berhenti hanya di gambar kerja. Jadi pola pikir lama menganggap bahwa CAD itu selesai ketika gambar kerja itu sudah selesai. Padahal satu model CAD bisa menghasilkan banyak output, misalnya ada drawing, ada rendering, ada animasi, sampai juga video edukasi. Nah, artinya nilai model CAD itu jauh lebih besar dari sekedar file produksi. Nah, engineer yang bisa memanfaatkan ini punya nilai tambah besar karena bukan cuma bisa menggambar, tapi juga bisa menjelaskan desainnya. Nah, kabar baiknya SolidWorks itu sudah menyediakan semua tools yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu tambahan software mahal lainnya. Cukup di SolidWorks kita bisa bikin model CAD menjadi visual produk, video penjelasan, maupun konten edukasi. Nah, di sini ada contoh dari interface aplikasi SolidWorks. Nantinya menggunakan aplikasi ini kita bisa menggambar 2D, menggambar 3D, bahkan melakukan pembuatan video animasi atau rotation motion menggunakan fitur motion study. Nah, apa sih motion study itu? Nah, motion study itu sebenarnya ada di dalam fitur SolidWorks. Dia ada di posisi bawah ketika kita buka interface aplikasi SolidWorks sendiri. Nah, semua video produk yang kita bahas hari ini itu dibuatnya biasanya pakai
motion study. Tapi banyak orang ngira motion study itu rumit karena dianggap simulasi. Padahal untuk video produk kita tidak bicara simulasi fisika tapi hanya animasi aja. Nah, jadi di motion study itu bisa banyak digunakan jenisnya. Ada rotation animation, exploded animation, kombinasi gerakan antara rotation dan exploded, dan tidak selalu tentang simulasi atau digunakan hanya untuk animasi saja. Nah, di sini ada jenis-jenis video produk teknik. Di antaranya yang kita bisa buat dari motion study yaitu ada rotation atau produknya berputar, terus ada exploded view. Ini partnya terurai seperti gambar di samping ini. Jadi sebuah part assembly yang sudah jadi bisa kita pecah-pecah supaya kita bisa tahu detailnya di dalamnya seperti apa. Lalu juga ada kombinasi antara rotation dan explode. Maksudnya nanti ketika sudah di-explode, sudah dipecah seperti ini, kita bisa buat berputar atau dia terlihat dari sisi manapun. Jadi dalam videonya bisa lebih detail dan lebih jelas ketika sudah membuat desain. Jadi catatan lagi kalau di sini kita tidak bahas tentang simulasi, tapi visual komunikasi produk dari desain yang sudah kita buat. Nah, kalau rotation animation ini sering juga dianggap cuma estetika. Padahal fungsinya itu bisa lebih dari itu, di mana rotation itu membantu audiens untuk memahami proposisi, orientasi, dan bentuk keseluruhan dari produk itu sendiri. Nah, itu kenapa rotation hampir selalu ditempatkan di awal video produk sebagai pengenalan visual sebelum masuk ke detail. Jadi apa dan kapan digunakannya rotation animation. Nah, kalau rotation animation itu sebenarnya produknya berputar 360 derajat. Sebenarnya kita bisa sesuaikan, tapi maksimum dia bisa berputar 360 derajat. Nah, untuk fokusnya itu kita jadi bisa tahu fokus bentuk keseluruhan dari suatu part atau suatu assembly yang kita sudah buat. Nah, untuk estetika memang menambah, tapi tujuannya yang utama adalah untuk menunjukkan detail dari produk itu sendiri. Nah, cocok sekali rotation animation ini untuk digunakan sebagai teaser produk, konten singkat atau menunjukkan desain awal dari sebuah produk. Jadi nggak cuman kelihatan 2D-nya, tapi kita bisa tahu detail di sebelah bagian titik butanya ada apa karena adanya rotation animation. Nah, selanjutnya ada exploded view. Nah, exploded view itu apa? Exploded view itu adalah bukan sekedar memisahkan part, tapi memang definisinya itu untuk memisahkan part secara visual. Tapi bukan hanya memisahkan part, tapi ini adalah cara engineer bisa bercerita tentang produknya. Jadi dari exploded view, audience bisa langsung paham isi produk, struktur, bahkan hubungan antar komponen. Nah, exploded view yang baik itu bukan yang paling jauh jarak ya, tapi yang paling mudah dipahami. Jadi ketika melakukan exploded view atau exploded part dari sebuah assembly, jangan dibuat sangat jauh, tapi sesuai aja dengan kebutuhan dari sebuah videonya. Nah, di situ tujuannya untuk menunjukkan isi produknya, struktur dari assembly-nya tersebut, dan hubungan antara partnya sebagai satu kesatuan assembly. Bisa juga digunakan untuk cara komunikasi antar engineer. Nah, untuk exploded view itu biasanya berbasis assembly karena ada part-part yang dipisah. Nah, jarak atau arahnya bisa ditentukan seperti tadi yang saya sudah bilang, bahwa ditentukan sesuai kebutuhan saja, jangan dibuat terlalu jauh atau terlalu dekat. Nah, nantinya nggak perlu presisi manufaktur, fokusnya untuk kejelasan visualnya aja. Jadi tujuannya untuk membuat sebuah detail untuk assembly dari sebuah produk. Selanjutnya, nah, di sini ada perbedaan antara rotation dan explode. Nah, kalau tujuannya memang estetika atau penunjukan sebuah produk, kita bisa pakai rotation. Tapi kalau untuk edukasi part atau detailing dari sebuah assembly, kita bisa pakai exploded view. Nah, untuk marketing teknik biasanya dipakainya adalah rotation atau kombinasi antara rotation dan exploded. Nah, kalau untuk presentasi produk seringkali exploded karena kita diminta untuk menjelaskan detail dari sebuah produk yang sudah kita desain.
Nah, kapan sih waktunya digabung antara rotation dan explode? Nah, urutan paling aman, paling sering dipakai adalah rotation, explode, collapse, rotation ringan. Jadi urutannya itu terasa lebih ringan karena mudah diikuti bahkan oleh audiens yang non teknis juga. Nah, disinilah motion study berperan sebagai sutradara video produk. Istilahnya ketika kita mengedit sebuah video di aplikasi editing, ini bedanya ada aplikasi CAD yang bisa digunakan sebagai editing ketika kita ingin menentukan waktu untuk kapan dia rotasi, berapa detik rotasi akan dilakukan, dan part mana yang dipisahkan, lalu rotasi mana yang bisa kita lakukan setelah partnya sudah digabungkan kembali. Jadi eh, penggabungan antara kedua fitur ini cocok untuk video produk lengkap, untuk presentasi klien, dan juga urutan visualnya lebih menarik dan informatif. Jadi lebih detail dan jelas. Nah, contoh produk yang cocok misalnya untuk digunakan sebuah video itu biasanya yang tanpa motor. Nah, sebenarnya ada juga fitur motor di dalam motion study, tapi untuk pembahasan webinar kali ini kita lebih fokus ke rotation dan exploded view. Nah, contoh produk-produk yang memang cocok untuk sebuah video atau rotation dan exploded view adalah seperti misalnya gearbox sederhana, valve assembly, bracket assembly, mechanical housing, dan produk dengan beberapa part supaya bisa di exploded. Karena kalau misalnya partnya cuma satu untuk melakukan exploded view kurang cocok karena dibutuhkan beberapa part untuk menjadi satu assembly sehingga bisa dipisah-pisahkan antara part tersebut. Nah, contohnya ini ada gambar di sebelah sini. Ini adalah mechanical housing yang bisa digunakan untuk melakukan video animasi. Nah, untuk output output video sendiri, untuk output video biasanya bisa dipakai untuk presentasi atau portofolio, misalnya bisa juga ditaruh di LinkedIn atau misalnya mau diposting di dalam sebuah uh, akun marketing atau jadi untuk penonton atau audiens yang melihat bisa melihat secara detail bagaimana produk itu bisa dilihat dalamnya dan bagaimana produk itu di titik buta yang tidak bisa dilihat ketika kita menggunakan 2D saja. Nah, Full HD itu sudah cukup, lighting rapi, background bersih, dan materialnya jadi kelihatan lebih jelas. Nah, video ini idealnya itu selama 10 sampai 30 detik karena kan yang dicari supaya audiens bisa melihat detail saja, nggak perlu panjang-panjang. Jadi dari semua penjelasan di atas, workflow sederhananya sebenarnya kalau dirangkum bisa menjadi pertama kita ada CAD model, lalu kita masuk ke dalam fitur motion study di SolidWorks, lalu kita pilih mau pakai rotation atau exploded view atau keduanya kombinasi. Nah, ketika sudah diatur, atur waktunya, atur kapan mau rotasinya, part apa saja yang diexplode, lalu setelah itu baru video bisa siap dipakai. Nah, kesimpulannya, jadi SolidWorks itu bukan hanya software untuk desain ya, tapi juga bisa untuk konten video dalam ranah CAD atau desain yang sudah kita buat. Nah, untuk rotation cocok untuk estetika atau eh, desain awal supaya audiens bisa tahu desain ini sepenuhnya seperti apa. Nah, untuk exploded view itu bisa untuk edukasi di mana part-part dalamnya bisa kelihatan lebih jelas ketika assembly sudah dipecah atau tidak disatukan. Nah, jadi engineer juga bisa punya nilai tambah melalui visual yang sudah dihasilkan dari fitur tersebut. Nah, baik. Selanjutnya untuk tanya jawab, boleh deh teman-teman kalau ada yang mau melakukan tanya jawab.
Boleh teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh raise hand atau langsung aja diketik di public chat. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Sabrina Oktavia. Nah, kalau untuk SolidWorks sendiri bisa jadi otomatis gambar kerjanya nggak? Nah, maksudnya mungkin drawing ya. Jadi jawabannya bisa dan standar industri. Jadi SolidWorks itu memang softwarenya bukan hanya untuk 3D model atau animasi, tapi memang dirancang untuk menghasilkan gambar kerja 2D yang siap dipakai untuk misalnya manufaktur, fabrikasi, machining atau inspeksi atau dokumen teknis. Jadi SolidWorks sendiri sebenarnya kalau nggak mau buat animasi video, tapi mau buat gambar kerja dalam bentuk drawing atau dua dimensi, sangat bisa. Jadi di bagian drawing tools-nya nanti di situ bisa diisi dimensi, toleransi, note. Jadi ketika mau digunakan untuk divisi lain atau antar divisi, jadi bisa siap produksi. Nah, jadi saya jelasin lagi bahwa SolidWorks itu sebenarnya awalnya 3D, lalu kita bisa get drawing 2D, tapi di sini saya jelaskan bahwa SolidWorks juga bisa digunakan untuk membuat konten video dari desain yang sudah kita buat. Jadi memang fungsi utamanya sebenarnya ada drawing, Mbak. Nah, tapi di sini saya tambahkan bahwa SolidWorks itu juga bisa untuk membuat sebuah video konten. Jadi gitu Mbak Sabrina, kira-kira apakah menjawab? Untuk teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau on mic. Hai Mas, si Rama. Baik Pak. Kalau software SolidWorks itu kan biasanya kalau diinstal di PC itu kan agak berat. Itu gimana ya supaya komputernya tidak lelet? Itu aja Mas. Kasih. Baik Pak, izin kalau kenapa SolidWorks ketika digunakan itu di PC terkesan agak terasa berat sama bikin lelet. Mungkin Betul. bisa jadi dari storage Bapak di PC atau mungkin spesifikasi PC yang perlu ditingkatkan misalnya dari segi RAM-nya atau Mm-mm. GPU-nya. Jadi minimal tuh biasanya kalau rekomendasi saya RAM-nya itu minimal 16 GB. Nah, kalau bisa juga SSD bukan HDD. Jadi mungkin kalau masalah Hmm, lelet atau agak beratnya itu lebih balik ke spek device-nya sih, Pak. Jadi ya, ya. bukan bukan settingan dari SolidWorks-nya tapi eh, apa namanya fitur atau spek dari Kesesuaian ya, ya spek. PC-nya sendiri Mm-mm. yang harus Betul, betul. ditingkatkan. Mungkin gitu sih, Dulu Pak. saya pernah coba geluti SolidWorks karena berat di PC, akhirnya saya tinggalkan. Ini baru mau mulai lagi, Ya mungkin bisa ada aplikasi lain, Pak, CAD misalnya kalau mau pakai yang lebih nggak terlalu berat misalnya ringan. Inventor atau Fusion 360 itu dari Autodesk. Hmm, ya, Jadi ya, ya. sebenarnya Oke. CAD software banyak, cuman ada beberapa. Cuman kalau yang mau lengkap memang biasanya pakainya SolidWorks, Pak, kalau di bidang mesin atau Ya, manufaktur. betul. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ke
ada info yang ingin saya sampaikan sebelum lanjut ke course gratis. Eh, Melanjut ke course dokter. Sedikit informasi tambahan teman-teman bahwa APRI ini secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikat yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Makanya menarik banget jadi anggota dari APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri sendiri. Nah, dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, di mana bisa memperluas jejaring profesional lintas bidang hingga mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Jadi join APRI ini nggak ada ruginya ya teman-teman. Terus juga kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasinya bisa langsung cek di website APRI id.org. Bisa dicek juga di public chat, udah disematkan, jadi tinggal diklik supaya teman-teman bisa lebih mudah kalau misalnya mau join ke APRI. Baik, nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya, bisa tinggal menghubungi nomor yang sudah disebutkan di public chat. Oke, teman-teman, sebelumnya saya juga udah kasih link course gratis, saya kirim ulang di public chat. Boleh dicoba course gratis, lumayan karena bisa dapat sertifikat gratis dari Dokter Mekanik Academy. Kalau ada pertanyaan boleh bisa langsung tanya di sini, bisa dengan raise hand atau on mic atau tulis di public chat. Linknya ada di public chat ya teman-teman. Ayo teman-teman boleh join course-nya. Kalau misalnya Mbak Sabrina, Pak Sirama, yang tadi udah nanya juga boleh join course-nya. Sementara dibuka, Mas. Baik Pak. Oke, mungkin supaya jaringannya juga teman-teman bisa lebih lancar untuk buka course-nya. Nah, saya izin undur diri. Terima kasih teman-teman udah join ke rangkaian webinar dari APRI Webinar Talk sendiri pada hari ini. Jadi boleh dilanjut ke course-nya, nanti kalau ada apa-apa boleh tanya di grup aja. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama.